Barcelona lagi-lagi dipermalukan di bursa transfer. Klub sebesar Barca, yang dulu dengan mudah memboyong pemain bintang dari mana saja, kini harus gigit jari. Nama besar, sejarah panjang, hingga janji-janji manis tak lagi cukup. Kali ini, pemain incarannya memilih bertahan dan alasannya bukan soal uang. Di balik kegagalan ini, tersembunyi drama besar yang mempermalukan Barcelona di hadapan publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Nico Williams, winger muda idaman itu, justru menolak Barcelona? Ini ceritanya. Barcelona kembali harus menelan pil pahit di bursa transfer musim panas ini. Klub raksasa Katalan itu lagi-lagi dipermalukan, bahkan oleh pemain yang sebelumnya disebut-sebut tinggal selangkah lagi bergabung ke Camp Nou. Sosok itu adalah Nico Williams, winger lincah milik Athletic Bilbao, yang sempat digadang-gadang bakal jadi rekrutan besar Barcelona musim ini. Tapi pada akhirnya, semua hanya berakhir jadi harapan kosong. Nico memilih bertahan. Bukan karena uang, bukan karena ambisi pribadi, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat Barcelona, meski datang dengan segala rayuan dan kekuatan nama besar mereka, tetap harus pulang dengan tangan hampa. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Nico Williams memang santer diberitakan jadi target utama Barcelona. Pemain berusia 22 tahun itu tampil memukau bersama Athletic Bilbao, menjadi salah satu winger paling menjanjikan di La Liga. Kecepatannya, kemampuannya dalam melewati pemain lawan, dan kontribusinya dalam membangun serangan, membuat banyak orang yakin dia adalah kepingan yang dibutuhkan Barcelona untuk menghidupkan kembali sayap mereka yang mulai tumpul. Barcelona bahkan disebut siap membayar klausul rilis sang pemain yang nilainya berkisar antara 58 hingga 62 juta euro. Angka yang tentu saja sangat besar, mengingat kondisi finansial Barcelona yang masih terseok-seok akibat krisis beberapa musim terakhir. Tapi Barcelona tetap optimis. Mereka bahkan sudah menyiapkan langkah ekstrim, termasuk melepas hingga 7 pemain mereka demi membuka ruang dan anggaran untuk mendaratkan Nico ke Camp Nou. Nama-nama seperti Ferran Torres, Raphinha, hingga Vitor Roque masuk dalam daftar jual, semata-mata agar kedatangan Nico bisa terrealisasi tanpa mengganggu aturan financial fair play yang menjerat klub. Negosiasi dengan sang pemain pun disebut-sebut berjalan positif. Bahkan kabarnya, personal terms antara Nico dan Barcelona sudah dibahas, termasuk tawaran kontrak 6 tahun dengan gaji sekitar 7 hingga 8 juta euro per musim. Namun di balik layar, ada masalah besar yang tak kunjung bisa diselesaikan. Barcelona belum bisa memberikan jaminan pasti soal registrasi sang pemain ke dalam skuad mereka. Situasi ini membuat pihak Nico Williams, termasuk agennya, mulai ragu. Mereka tentu tidak mau mengambil risiko, takut kejadian yang menimpa beberapa pemain sebelumnya seperti Dani Olmo terulang. Saat klausul rilis ditebus, tapi karena masalah administrasi atau aturan liga, pemain tidak bisa didaftarkan dan akhirnya harus menunggu atau bahkan terkatung-katung tanpa kepastian. Situasi makin rumit ketika Athletic Bilbao bergerak cepat. Mereka tidak tinggal diam melihat salah satu aset paling berharganya hampir direbut klub lain. Dalam waktu singkat, manajemen Bilbao menawarkan kontrak baru yang sangat menggiurkan bagi Nico. Kontrak jangka panjang hingga 2035, dengan klausul rilis yang kabarnya melonjak drastis. Tidak hanya itu, Bilbao juga memainkan faktor emosional. Mereka mengingatkan Nico soal kecintaannya pada kota kelahirannya, pada keluarga, pada budaya Bask yang selama ini dia banggakan. Nico pun akhirnya mengambil keputusan besar. Di hadapan publik, dia dengan tegas menyatakan memilih bertahan. Ketika harus mengambil keputusan, bagi saya, yang paling berat adalah hati. Saya ada di tempat yang saya inginkan, bersama orang-orang saya, ini adalah rumah saya, ucap Nico dalam pernyataan resminya. Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Barcelona, yang sudah begitu percaya diri akan segera mendapatkan pemain idaman mereka. Kabar penolakan ini tentu membuat petinggi Barcelona frustrasi. Mereka merasa sudah berupaya maksimal, bahkan siap melakukan pengorbanan besar, tapi tetap gagal. Situasi ini semakin memalukan mengingat belakangan muncul dugaan bahwa agen Nico sengaja memanfaatkan minat Bayern Munich untuk menaikkan daya tawarnya. Bayern disebut-sebut juga memantau situasi sang winger, dan isu itu digunakan sebagai alat tekanan tambahan ke Barcelona agar bergerak lebih agresif. Tapi pada akhirnya, justru Athletic Bilbao yang menang. Mereka mengamankan pemain bintangnya, dan membuat Barcelona gigit jari. Uniknya, meski saga transfer ini penuh drama, hubungan personal antara Nico Williams dan para pemain Barcelona tetap terjaga baik. Dalam beberapa laga terakhir di La Liga,
Momen hangat antara Nico dan pemain Barca seperti Lamine Yamal dan Alejandro Balde tertangkap kamera. Mereka saling menyapa, berpelukan, bahkan tertawa bersama di tengah lapangan. Momen seperti ini tentu saja memicu spekulasi liar di kalangan fans. Banyak yang meyakini, mungkin saja suatu saat nanti Nico tetap akan berlabuh ke Barcelona. Tapi untuk saat ini, sang winger tampaknya masih terlalu nyaman berada di Bilbao. Bagi Barcelona, penolakan Nico Williams bukan hanya soal kegagalan transfer. Ini adalah sinyal keras bahwa mereka harus berbenah, terutama dalam urusan keuangan dan administrasi klub. Sulit bagi tim sekelas Barcelona bersaing di bursa transfer jika mereka tak mampu memberi kepastian soal registrasi pemain. Apalagi, dengan makin ketatnya regulasi La Liga dan tekanan dari pihak federasi. Kini, Barcelona harus kembali ke meja perundingan, membidik target lain, dengan nama-nama seperti Luis Diaz dari Liverpool atau bahkan Marcus Rashford dari Manchester United masuk dalam radar mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah Barcelona akan terus jadi korban situasi finansial yang mereka ciptakan sendiri? Atau justru kegagalan merekrut Nico Williams ini akan menjadi titik balik untuk perbaikan manajemen klub ke depan? Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Yang jelas, drama transfer Barcelona musim ini baru saja dimulai, dan Nico Williams hanyalah salah satu babak dari cerita besar yang akan terus bergulir. Jadi jelas, kegagalan Barcelona merekrut Nico Williams bukan cuma soal negosiasi transfer. Ini tentang krisis yang lebih dalam, soal kepercayaan, soal kredibilitas, bahkan soal masa depan klub sebesar Barca. Sementara Athletic Bilbao berhasil mempertahankan aset berharganya, Barcelona justru kembali jadi bahan lelucon di bursa transfer. Pertanyaannya, sampai kapan situasi ini terus terjadi? Apakah mereka bisa bangkit? Atau justru makin terpuruk? Kita tunggu kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena drama besar Barca di bursa transfer belum selesai. Piala Dunia antar klub 2025 akhirnya masuk ke babak paling ditunggu-tunggu. 4 tim terbaik dari 4 penjuru dunia kini sudah resmi memastikan tempat mereka di semifinal. Tapi, bukan cuma soal siapa yang lolos. Yang lebih menarik adalah, bagaimana perjalanan mereka sampai ke sini, apa yang membuat duel 4 besar kali ini begitu spesial, dan siapa yang paling pantas untuk mengangkat trofi paling bergengsi antar klub dunia. Karena satu hal yang pasti, di ajang ini, cuma ada satu kata, reputasi. Bukan cuma soal piala, bukan cuma soal gengsi, tapi juga soal membuktikan siapa yang benar-benar layak disebut raja sepak bola dunia. Siapa saja yang lolos semifinal? 4 tim kini sudah memastikan langkah mereka ke babak semifinal Piala Dunia antar klub 2025. Mereka adalah, yang pertama, wakil Amerika Selatan, Fluminense dari Brasil. Klub ini berhasil melaju ke 4 besar usai menyingkirkan Al Hilal, raksasa Arab Saudi, dengan skor tipis 2-1. Fluminense tampil mengejutkan sejak fase awal turnamen, dan kini mereka menjadi satu-satunya harapan benua Amerika Selatan untuk merebut gelar juara dunia antar klub. Kemudian ada Chelsea dari Inggris. Sang wakil Eropa ini harus bekerja keras untuk lolos ke semifinal. Mereka berhasil mengalahkan Palmeiras, wakil Brasil lainnya, dengan skor 2-1. Gol Cole Palmer dan sebuah gol bunuh diri dari Weverton memastikan The Blues terus melaju. Lalu ada Paris Saint-Germain. Klub asal Prancis ini menunjukkan kedewasaan permainan yang luar biasa ketika mereka sukses menyingkirkan Bayern Munchen dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini sekaligus jadi sinyal bahwa PSG serius ingin merebut trofi dunia yang selama ini selalu lepas dari genggaman mereka. Dan terakhir, tentu saja, sang spesialis turnamen besar, Real Madrid. Klub raksasa asal Spanyol ini kembali menunjukkan DNA juara mereka saat mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 3-2. Gol-gol dari Gonzalo, Fran Garcia, dan penampilan impresif Kylian Mbappe jadi penentu langkah Madrid ke semifinal.